Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga kalian bisa tetap menjadi anak Indonesia yang cerdas, berkarakter luar biasa, hebat. Ketemu lagi dengan Bu Dwi. Kali ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan pecahan. Sebelum belajar, alangkah baiknya apabila kalian berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kalian terima dapat bermanfaat. Nah, pembulatan pecahan kita bagi menjadi 3 sub, yaitu yang pertama pembulatan pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Yang ketiga, pembulatan persen. Nah, pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa atau campuran ke bilangan bulat, satuan terdekat. Contohnya 5/6. 5/6 ini bisa dibulatkan menjadi 1. 5/6 adalah pecahan biasa dan angka 1 ini merupakan bilangan bulat. Bagaimana bisa 5/6 itu dibulatkan menjadi 1? Nah, coba perhatikan baik-baik penjelasan Bu Dwi berikut ya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuat garis bilangan. 5/6 ini adalah bilangan dari 0 ke 1 kita bagi menjadi 6 bagian ya, karena per 6 itu artinya dibagi menjadi 6 dan angka dari 0 ke angka 1 ini kita bagi menjadi 6 sama besar, menghasilkan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6, atau dapat kita tulis dengan 1. Nah, sekarang coba kalian lihat letak 5/6. 5/6 ini terletak dekat dengan angka 1 ya. Dari garis bilangan ini dapat kita tarik garis tengahnya, yaitu 3/6 atau 1/2 setengah. Nah, dari 0 ke 3/6 ini itu panjangnya sama dengan 3/6 ke 1. Ya. Sekarang angka 5/6 ini lebih dekat dengan 1. Karena terletak di sebelah kanannya setengah, maka kita bulatkan ke atas, yaitu ke angka 1. Sehingga 5/6 itu dapat dibulatkan menjadi 1. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang pecahan campuran. Bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Jadi untuk 1/4 ini yang kita perhatikan yang mana? Ya, betul, angka 1/4, karena pecahan ini adalah 1/4. 2 ini bilangan bulat. Sekarang kita buat garis bilangan. 1/4 itu artinya 1 dibagi 4. Kita buat garis bilangan 1 dulu. Dari 0 ke 1 kita bagi 4 sama besar. Nah, ini garis bilangannya 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat angka 1/4. Nah, coba perhatikan. Angka 1/4 ini lebih dekat dengan 0 atau dengan 1.
Ya, 1/4 ini lebih dekat dengan 0. 2, 1/4 itu artinya 2 bilangan bulat ditambah pecahan 1/4. Karena 1/4 lebih dekat dengan 0, maka pecahan 1/4 dapat kita bulatkan menjadi 0. Nah, kita tulis lagi 2 ditambah 0. 1/4 tadi kita bulatkan menjadi 0, sehingga bilangan bulat 2 ini kita tambah dengan 0. Hasilnya yaitu 2. Berikutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatan pecahan desimal. Nah, yang pertama, satuan terdekat. Apabila kita ingin membulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka persepuluhnya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau 0, jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Bilangan desimal 3,74. 3 adalah bilangan satuan, 7 itu per 10, dan 4 per seratusan. Tanda koma ini merupakan pembatas antara bilangan satuan dan bilangan desimal. Sekarang, pembulatan kesatuan terdekat, kesatuan yaitu angka 3 ini ya satuannya, maka kita lihat persepuluhannya, yaitu angka 7. Persepuluhannya ini angka 7. Nah, angka 7 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, benar. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Sekarang, yang kedua yaitu persepuluhan terdekat. Nah, apabila ingin membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka angka yang diperhatikan yaitu perseratusannya, angka yang di sebelah kanannya. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Sama seperti tadi peraturannya. Ini bilangannya masih sama, yaitu 3,74. Masih ingat mana satuannya? Ya, 3 satuannya, 7 per 10 dan 4 per seratusannya. Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Persepuluhannya yaitu 7 ya, maka yang kita lihat adalah perseratusannya. Di sini 4. Nah, 4 ini kurang dari 5, jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, angka persepuluhan 7 ini kita tambah 0, hasilnya tetap 7 ya. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Nah, ini ada contoh lagi. Bilangan 4,25. Angka 4 ini merupakan satuan, 2 per sepuluhan, dan 5 per seratusan. Sekarang, pembulatan kesatuan terdekat menjadi berapa? Ya, menjadi 4. Karena persatuan terdekat yaitu satuannya 4. Yang kita lihat berarti angka 2 persepuluhannya. Ya, angka 2 ini kurang dari 5. Jadi, kita bulatkan ke 0. 4 ditambah 0 tetap 4. Pembulatan kesatuan terdekat itu menjadi 4. Sekarang, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan terdekat berarti yang kita lihat ya, persepuluhannya angka 2. Berarti yang kita perhatikan angka perseratusannya, angka 5. Ya, angka 5 ini sama dengan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 5 bisa kita bulatkan ke atas, yaitu ke angka 1. Jadi 5 ini kita rubah menjadi 1 ditambah 2 persepuluhannya, berarti menjadi berapa? 3. Dan hasilnya berarti 4,3.
3. Nah, sekarang patokannya jika kurang dari 5, angkanya 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, angkanya 5, 6, 7, 8 dibulatkan ke atas. Sekarang ada bilangan 3,25. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi 3. Ya, kenapa 3? Karena 2 ini kurang dari 5. Jadi, kita bulatkan ke bawah ke 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi, satuan terdekatnya tetap 3. Sekarang, persepuluhan terdekat. Persepuluhan terdekatnya ini adalah 2. Berarti yang kita perhatikan adalah 5, angka 5. 5 ini bisa kita bulatkan ke atas. Ya, kita lihat patokannya. 5 bisa kita bulatkan ke atas, berarti menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,3. Nah, contoh yang kedua, 4,51. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi 5. Karena kalau membulatkan kesatuan terdekat, yang kita lihat yaitu persepuluhan. Persepuluhannya di sini angka 5. Angka 5 bisa kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sekarang pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,5. Nah, kalau membulatkan ke persepuluhan, ini ya, persepuluhannya 5, yang kita perhatikan perseratusannya yaitu 1. 1 itu di bawah 5. Jadi kita bulatkan menjadi 0. 5, persepuluhannya 5 ini ditambah 0 sama dengan 5. Jadi pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,5. Nah, contoh yang ketiga, 2,67. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi 3. Ya, kesatuan terdekat yang kita lihat persepuluhannya. Persepuluhannya itu angka 6. 6 itu lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi angka pembulatan satuannya yaitu 3. Sekarang pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,7. Nah, pembulatan ke persepuluhan terdekat yang kita lihat yaitu perseratusannya, angka 7 ini ya. Angka 7 ini lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas menjadi 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,7. Nah, selanjutnya pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika satuannya lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Sama seperti pecahan desimal tadi. Nah, ini ada contoh, 18% dibulatkan menjadi 20. Angka 18, angka 1 ini adalah puluhan, dan 8 ini satuannya. Angka satuan 8 lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 20. Sekarang 73. 73% dibulatkan menjadi 70. Karena 73 ini angka satuannya 3. 3 itu kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah menjadi 0, berarti menjadi 70. Dan yang ketiga yaitu 55%, dibulatkan menjadi 60%. Satuannya 5, dapat kita bulatkan ke atas ya menjadi 1, sehingga 5 ditambah 1 10, ini menjadi 60. Angka satuan 5 kita bulatkan ke atas. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah.
Tetap menjadi anak Indonesia yang ceria, cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.